Ini kita mau bicara-bicara sedikit tentang sidang PBB tahun ini. Karena banyak orang bertanya-tanya, jadi saya coba untuk menjelaskan. Nah, jadi intinya sidang tahunan PBB ini diadakan setiap tahun pada hari Selasa, minggu kedua di setiap bulan September. Dan sidang ini berlangsung dari September sampai Desember. Nah, di mana negara-negara yang mengikuti sidang ini. Nah, dan untuk organisasi-organisasi non government ya bisa ikut, seperti kalau bisa gabung ke join dengan negara-negara itu, dibonceng masuk, bawa masuk, seperti tahun lalu ULMP dibawa sama Vanuatu untuk ikut sidang ini beberapa tahun lalu, dari 2015 sampai terakhir 2019. Nah, sidang ini ya memang setiap tahun dilaksanakan di markas PBB di New York. Jadi PBB sendiri ini ada beberapa markas besarnya yang ada di New York, Amerika Serikat, ada di Swiss, di Wiener, Swiss, dengan Jenewa, juga di Swiss, dan di Nairobi. Nah, tapi yang untuk urusan-urusan politik semuanya ada di New York. Nah, jadi orang Papua mau bicara Papua Merdeka, ya silakan datang ke New York, baru bicara di sini. Kalau di Jenewa itu Komisi HAM PBB yang ada di Jenewa. Nah, jadi kalau mau bicara human rights, ya itu urusan LSM yang ada di Jenewa. Kalau mau bicara politik Papua Merdeka, ya datang ke Amerika. Nah, jadi sidang tahun ini ya cukup masyarakat bertanya-tanya kenapa, bagaimana infonya. Ya kalau menurut Indonesia ya mereka senang, katanya mengecewakan karena tidak ada negara satupun yang bicara Papua di PBB, terutama negara-negara Pasifik yang dulunya dukung Papua, tiba-tiba hilang semua, termasuk Vanuatu. Kemarin Vanuatu punya duta besar juga bicara di PBB, tapi nothing happen. Artinya tidak ada, duta besar Vanuatu juga tidak bicara masalah Papua di sidang PBB ini. Tapi itu bukan berarti kita kalah. Orang Papua tidak punya hak untuk menentukan dia nasib sendiri. Nah, itu tidak ada itu aturan hukum di dunia ini yang melarang penduduk asli suatu wilayah untuk dia menentukan dia nasib sendiri. Yang juga diatur dalam Deklarasi PBB tentang hak pribumi pasal 3, bahwa setiap masyarakat pribumi punya hak juga untuk menentukan nasib sendiri. Jadi sidang tahun ini ya memang mengecewakan karena tidak ada negara yang bicara satupun. Kalau beberapa tahun lalu sejak ULMP dibentuk, itu syukur karena ada 7 negara di Pasifik yang mendukung. Nah, itu waktu zaman itu di bawah ULMP, di bawah pimpinan Kakak Oktomote, sangat bagus, lumayan lah ada 7 negara yang bicara di PBB. Walaupun mereka semua pada dasarnya mendukung situasi HAM di Papua. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan tentang apa yang harus orang Papua perjuangkan di PBB. Apakah HAM atau dekolonisasi? Nah, kalau bicara HAM, ya itu biarkan saja LSM yang ngurus. Dan di Papua, kecuali ada perang gerila baku tembak di dalam kota sampai hancur-hancuran, nah itu baru. Tidak perlu bicara HAM, itu dunia internasional langsung turun tangan. Tapi kalau di Papua orang sibuk dengan pemekaran, orang sibuk dengan
otonomi lah, orang sibuk dengan uang dari Jakarta yang datang tipe orang Papua, baru Indonesia pakai teknik, pakai kasih tumpah semua militer, polisi, intelijen semua ke Papua untuk bikin takut-takut orang Papua. Akhirnya orang Papua diam. Terus orang menciptakan situasi Papua zona damai, zona damai supaya jangan bikin kacau, nanti ada intervensi internasional. Jadi kalau situasi kacau, otomatis orang Papua harus benar-benar berdiri untuk menolak Indonesia, ya pasti. Vanuatu Pasambadang juga percuma, sampai mungkin don capek, jadi sekarang don tidak bicara lagi. Jadi diam aja. Kenapa sampai negara-negara tidak ada yang mendukung Papua di PBB? Apa penyebabnya? Dan bagaimana kita mencari solusinya? Nah, jadi penyebabnya pertama itu karena tidak ada orang Papua yang lobby 193 negara anggota PBB di New York sini soal tanggal 23 kalau OPM ada ke Vanuatu, itu saya tidak tahu itu. Vanuatu baru ada ULMP yang dulu ke sana juga. Sudah ini juga bagaimana, kenapa Vanuatu tidak bicara di PBB tahun ini? Jadi soal itu ya, itu mungkin orang Papua baku tipu sendiri lah, saya juga tidak tahu. Nanti cari tahu sendirilah. Jadi Indonesia putar balik dengan bilang PPRF sudah sah, diserahkan oleh resolusi 2504. Itu menurut Indonesia. Tapi kalau menurut hukum internasional, referendum atau dia bilang jajak pendapat yang bilang PPRA itu lewat perwakilan itu melanggar hukum internasional. Di dalam piagam PBB, terutama untuk wilayah-wilayah yang dulu pernah ada di dalam daftar wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri dan daftar wilayah kepercayaannya PBB, trust territory. Itu diatur di dalam piagam PBB pasal 73. Untuk wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri itu wajib dimerdekakan. Dan di dalam pasal 76 dari piagam PBB, hak politiknya tidak boleh dibatasi. Lah ini PPRA dibatasi, hanya orang Papua asli cuma 400. Terus 625 itu orang Indonesia. Jelas salah lah. Dan data ini Ali Murtopo, Menteri Dalam Negeri Indonesia sendiri punya pembicaraan, penjelasan tentang jumlah orang Papua berapa. Disitulah saya tahu dari situ jumlahnya. Jadi apapun alasannya, Indonesia tidak punya hak. Amerika tahu bahwa suatu saat pasti Papua mereka biarkan saja orang Indonesia ambil dulu, nanti orang Papua waktu itu masih primitif, dianggap primitif. Jadi yang bilang orang Papua manusia batu itu yang punya mobil Ford di Amerika ini sekarang pakai produksi ini. Yang kemarin James Moffett turun, langsung dia naik ganti James Moffett. Gara-gara itu Rabi satu dari Israel datang berdua di Gunung Batu di Tembagapura, langsung Rabi itu mengundurkan diri. Sembahyang itu dan langsung James Moffett yang pegang Freeport sampai berapa puluh tahun langsung tiba-tiba mengundurkan diri. Karena dia baru kaget kalau Papua itu sebenarnya ada tertulis di dalam nubuatan, di dalam Alkitab itu. Jadi dia tahu itu ya, mungkin dia mengundurkan diri lah. Suruh cabut itu resolusi 2504 karena dilakukan referendum fake referendum palsu yang diwakilkan oleh 625 orang Indonesia dan 400 orang asli Papua yang dibawa todongan senjata, ancaman dan rayuan. Ya lebih baik angkat senjata kayak TPN. Kalau tidak punya data, mending angkat senjata sajalah. Jangan bicara lewat diplomasi. Karena diplomasi ini namanya orang baku tipu. Jadi kalau sudah tidak punya data ya percuma. Data-data yang tadi saya sebutkan itu harus masuk ke Indonesia punya Kementerian Luar Negeri, ambil data di dalam. Terus masuk ke Indonesia punya Istana Presiden, ambil data di dalam. Terus masuk ke Indonesia punya Kodam Cendrawasih di Papua itu, ambil data untuk cari tahu dong punya data-data dulu operasi militer di Papua itu bagaimana. Terus cari Indonesia punya ambil data di Kedutaan Amerika di Jakarta, ambil data di Kementerian Luar Negeri Amerika nih, terus ambil data di Pentagon sini di CIA, terus ambil data di Dewan Keamanan Amerika, terus ambil data di markas PBB, di PBB juga ada bagian-bagian. Itu ambil data di di PBB punya, terutama di Komisi 24 yang di bawah Dewan Perwalian itu, terus ambil data di Dewan Perwalian sendiri,
di Komisi 24-nya, terus ambil data di Presiden Majelis Umum PBB, ambil data di dia punya Komisi 4-nya, terus yang urusan membidangi masalah politik dan dekolonisasi, terus ambil data di Sekjen PBB sendiri, dan ambil data di Belanda, supaya itu maju ke Mahkamah Internasional di Den Haag untuk gugat Indonesia juga bisa menang, atau toh lobby di negara-negara, mau lobby Vanuatu kecil itu, MSG kecil itu saja tidak bisa dukung Papua karena tidak ada data untuk yakinkan anggota MSG itu. Bingung semua, jadi akhirnya sudah ULMP tidak bisa yakinkan orang, ya sudah gagal lah. Jadi saya sarankan untuk para diplomat yang mengaku para diplomat harus cari data-data dulu baru gugat Indonesia. Kalau tidak mampu, ya sebaiknya jangan tipu-tipu masyarakat. Nah, nanti pakai isu Papua untuk jalan kumpul-kumpul masyarakat, kasih bantuan-bantuan, baru padahal ujung-ujungnya tak ada hasil, nol. Nah, jadi dan harus kumpul data, baru datang kemarin lobby 193 negara anggota PBB ada tinggal di New York ini. Dan kalau mau desak itu jangan minta Komisi HAM di PBB yang turun ke Papua, minta ini Komisi Dekolonisasi, ada tidur-tidur enak di New York ini. Minta Komisi Dekolonisasi yang tinjau itu status integrasi Papua ke dalam Indonesia itu bagaimana. Nanti di situ baru ketahuan. Kalau minta Komisi Dekolonisasi yang turun tinjau kembali, disitulah nanti dibuka kembali bahwa Papua pernah ada di daftar dekolonisasi dan ada juga resolusinya. Tapi gara-gara kepentingan tambang di Papua dengan gertakan Indonesia dengan komunis, akhirnya Papua punya rencana untuk proses dekolonisasi itu gagal. Soal politik pecah belah divide et impera, Indonesia punya taktik yang bilang gunung pantai ini itu tidak akan berlaku ketika orang Papua tahu bahwa tanah Papua itu tanah yang ada tertulis di dalam Alkitab, di nubuatan Yesaya terutama. Semua orang Papua akan mengerti itu, baik gunung, pantai, semua akan mengerti itu dan semua akan indah pada waktunya, dan tidak ada itu kau punya kata-kata yang kau mau kasih pecah kita dengan gunung pantai itu. Semua akan bersatu. Dari gunung sampai pantai, pesisir sampai pulau-pulau, semua akan mengerti rencana Tuhan atas tanah itu. Kenapa Tuhan taruh kekayaan alam banyak di situ? Semua akan mengerti itu dan semua akan bangkit dan semua akan melawan kamu bangsa Kedar itu. Jadi kalau mau lobby Belanda, ya kita harus kembali ke akarnya. Harus kembali bentuk New Guinea dulu. Semua faksi politik ini kumpul, baru bentuk satu payung yang namanya New Guinea. Nah, New Guinea ini pernah diakui. Dan kita harus kembali ke dasar itu. Dan di PBB juga akui akan itu. Dan orang semua serempak sama-sama membentuk satu payung baru namanya New Guinea. Nah, baru nanti di bawah payung New Guinea ini kita registrkan di PBB lagi. Baru kita tuntut kita punya hak yang pernah diatur dalam Piagam PBB pasal 73 itu. Jadi PBB tidak bisa lari. Kalau orang sudah kembalikan, kita punya kembali ke jalan yang pernah ada, dan yaitu lewat payung New Guinea. Nanti lewat New Guinea ini baru kita tuh desak Belanda kok buka mata kembali. Kok yang dulu bikin New Guinea, jadi kok harus tanggung jawab ini. Jangan kau mau lari dari kenyataan. Kok yang serahkan orang punya tanah ke Indonesia, bikin kayak kau punya tanah saja orang Belanda. Kau harus tanggung jawab itu. Belanda itu sekarang ini karena Indonesia pakai taktiknya kapal perang Indonesia sekarang semua kan dibuat di Belanda sana. Terus Indonesia gandeng Belanda datang kemari, buka dong punya itu gas station, pom bensin, kapal bensin di Shell banyak di Jakarta sana, di Indonesia sana. Kasih dong perusahaan Shell masuk ambil minyak di Kalimantan lah, di mana lah tidak tahu. Nah, supaya Belanda tutup mulut. Makanya Belanda sampai hari ini tutup mulut semua. Tapi ketika orang bentuk parlemen New Guinea kembali, habis itu kita gerakan sipil di Papua, yaitu people power, artinya kekuatan rakyat. Kemarin ada yang bingung-bingung, tanya saya people power itu apa? Karena tidak mengerti. People power itu yang contohnya dulu demo monyet di seluruh Papua, semua orang turun
demo di mana-mana, gabung. Itu dinamakan dengan kekuatan rakyat itu. Kekuatan rakyat itu kalau muncul, sadar, orang Papua sadar untuk melawan, selesai, habis. Intervensi bisa masuk.